Kenapa dibilang kayak gitu? Karena dari tuahnya itu melambangkan brigas, kejam dan berwibawa. Dari namanya singa itu seolah kan kejam itu. Jadi kita menjadi berani begitu berkat bantuan pusaka ini. Ya kita boleh percaya boleh tidak, monggo, karena rata-rata pemegang pusaka ini kalau dia tidak bisa menggunakan atau tidak bisa melaraskan dengan baik, pasti yang awalnya pendiam menjadi pemarah begitu. Itu sama kayak halnya pusaka sengklat itu. Sengklat juga sama, karena sengklat itu juga memiliki arti sengkel ati atau jengkel ati itu. Tapi yang ini memang sudah dibakukan atau dipakemkan atau didoakan menjadi brigas atau ganas. Halo Sobat Tusanaji Nusantara, kembali di channel Budi Tusanaji Nusantara. Di video kali ini saya akan membahas sebuah pusaka yang banyak sekali teman-teman saya yang menanyakan, Kang, pusaka apa yang bikin kita menjadi berani? Ya, awalnya di tempat gelap takut atau awalnya di tempat wingit takut menjadi berani. Itu ada pusakanya atau ada agamanya. Ya, mungkin banyak Sobat Tusanaji yang tidak percaya ya karena hal-hal kayak gini ya. Tapi kalau memang saya jelaskan secara nalar logika itu susah. Jadi pusaka ini cenderung ke dapur Singo Barong. Kenapa kok bisa disebut Singo Barong? Karena dalam filosofi itu Singo Barong itu memiliki tuah yang sangat luar biasa dahsyat. Contohnya karena yang baku ada utama itu keberanian, karena Singo Barong itu melambangkan kita menjadi berani, brigas dan kuat, dan tambah lagi berwibawa. Oke. Dan pusaka itu jangan sembarang memilih pusaka, karena banyak di pasaran sana menjual pusaka yang koden, yang kamadikan ya. Biasanya kalau pusaka yang koden atau kamadikan itu rata-rata tidak ada tuah atau tidak ada fungsinya. Tapi kalau memang sampean mempercayai yang koden itu ada isinya, ya monggo, atau bisa diisikan oleh yang ahli spiritual. Mungkin kalau itu saya lepas angkat tangan karena saya tidak mengetahui cara-cara hal-hal kayak gitu atau mengisi kodam dan sebagainya, karena saya hanya memiliki pusaka yang original, yang sepuh. Karena kalau yang original sepuh itu kalau memang sudah ada kodamnya itu sudah tertanam sejak empu membuat. Jadi sang empu zaman dahulu itu diestimasi Mataram atau Mojopahit itu kan konon katanya orangnya itu sakti-sakti mandraguna. Jadi dia sudah memanjatkan doa yang spesial untuk sang pemiliknya. Karena empu zaman dulu itu dia membuatnya secara ikhlas dan puasa, dan menghasilkan karya seni dan doa-doa, ribuan doa yang sudah dipanjatkan oleh sang empu untuk pusaka itu, biar supaya pusaka itu bermanfaat bagi generasi penerus yang merawatnya begitu. Jadi kalau yang pusaka yang sepuh itu memiliki kekuatan tertentu atau kekuatan spiritual yang khusus ya. Oke. Jadi kalau yang kamadikan itu ya tidak saya bilang semuanya itu tidak ada fungsinya, tidak. Itu juga ada yang ada fungsinya. Ya tergantung sang penciptanya itu. Dia memanjatkan doa dan ritual khusus atau puasa, ya bisa jadi dia mengisi kekuatan dengan yang ada di dalam pusaka itu. Jadi ya bisa bermanfaat. Cuman kalau yang kamadikan itu kan kita ambil karya seninya saja ya. Jadi kita jangan mengambil tuah filosofi, tuah kekuatannya, jangan kita hanya mengambil seninya, karena seni
tempat lipat itu memang susah. Bahkan banyak orang yang pecinta tosan aji itu tidak bisa membuat pusaka, karena pusaka itu banyak campuran besi-besi yang menciptakan sebuah pamor dan juga menciptakan sebuah baja putih menjadi hitam. Itu namanya diwarangi. Tapi kalau kita mempelajari atau membuatnya itu memang sangat rumit sekali. Saya pernah melihat orang membuat pusaka itu memang kayak bilang hebat, dengan harga yang cara saya itu tidak sebanding ya, karena dia membuatnya berbulan-bulan hanya dihargai setengahnya pun tidak ada. Itu sangat, kalau saya rasa ya itu sangat memprihatinkan. Jadi ya kita hormati saja sang karya sang empu zaman-zaman sekarang itu. Misalnya harganya memang tinggi ya emang sewajarnya, karena kalau harga tinggi itu kan sang empu membuatnya dengan sepenuh hati dan menciptakan sebuah tempat lipat yang sangat indah sekali. Ya itulah, jadi karya seni Indonesia atau karya seni Jawa itu wajib diuri-uri, karena jangan sampai punah, karena itu adalah warisan leluhur. Karena membuat pusaka itu tidaklah mudah, dan itu kan memiliki sejarah yang sangat-sangat luar biasa, yaitu dari Tangguh, Singosari, Panjajaran sampai ke Mataram sekarang ini ya. Ya sekarang ini adalah Mataram Hamengkubuwono kalau di Jogja, yaitu masuk ke dalam Mataram karena dia darah Mataram beliau. Oke, saya akan membahas sebuah pusaka Singo Barong. Nah, pusaka ini memang cocok untuk seseorang yang awalnya penakut. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena dari tuahnya itu melambangkan brigas, kejam dan berwibawa. Dari namanya singa itu seolah kan kejam itu. Jadi kita menjadi berani begitu berkat bantuan pusaka ini. Ya kita boleh percaya boleh tidak, monggo, karena rata-rata pemegang pusaka ini kalau dia tidak bisa menggunakan atau tidak bisa melaraskan dengan baik, pasti yang awalnya pendiam menjadi pemarah begitu. Itu sama kayak halnya pusaka sengklat itu. Sengklat juga sama, karena sengklat itu juga memiliki arti sengkel ati atau jengkel ati itu. Tapi yang ini memang sudah dibakukan atau dipakemkan atau didoakan menjadi brigas atau ganas. Oke. Pusaka ini ditangguhkan estimasi Mojopahit ya. Kenapa saya bisa memprediksi estimasi Mojopahit? Kita belajar bahan-bahan material yang dibuat di pusaka itu bisa kita lihat ya. Dan yang kedua, tingkat kekorosiannya. Dan ketiga, saat kita menanting sebuah pusaka, tantingan pusaka itu bisa kita rasakan saat kita sudah ulah rasa di tengah malam, ulah rasa saat kita memanjatkan ritual di tempat-tempat tertentu. Jadi kita seolah-olah mengisi diri kita dengan tenaga yang ada di alam semesta mengumpul menjadi satu di dalam hati kita. Itu bisa kita rasakan saat kita menanting sebuah pusaka. Bahkan kita bisa mengetahui sejarah pusaka itu saat kita menanting sebuah pusaka. Ya itu mungkin orang-orang tertentu yang bisa, karena tingkat spiritual orang tertentu itu beda-beda. Kalau saya sendiri hanya mempelajari tentang bahan material sama pamor, karena itu sudah kelihatan ya. Karena pamor metal itu sama nikel itu berbeda ya, beda jauh. Dan inilah pusaka estimasi Tangguh Mojopahit ya, karena saya prediksikan ke Mojopahit karena ini tantingannya ringan dan besinya pun sudah tingkat korosiannya sudah luar biasa. Tapi ini memiliki esoteri dan tuah spiritual yang sangat luar biasa dahsyat karena ditangguhkan Mojopahit. Oke, saya akan memperlihatkan seperti apakah bilah pusaka Singo Barong Mojopahit Sepuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ya.
Ini diestimasikan Mojopahit sepuh ya. Ini sebenarnya pamornya bukan keleng ya, bukan keleng, karena ini pencahayaannya kurang, hanya pakai lampu yang ada di samping ini. Ini sebenarnya tidak keleng, tapi ini ada pamornya, yaitu pamor ini belum terlalu kelihatan ya ini, tapi ini memang ada pamornya karena ini sangat sepuh sekali. Bahkan saya ingin mewarangi pustaka ini juga sangat ragu karena ini kan sudah tingkat korosiannya sudah sangat terkorosi, dan ini besinya sangat tipis sekali ini, dan saat kita tanting lagi ini sangat ringan sekali ini tantingannya. Bahkan kita cuma memegang kayak gini itu seolah-olah tuh ada radiasi yang masuk ke telinga itu loh. Jadi kayak kita kayak gini kan ya, mungkin sobat nanti beda-beda ya cara mengecek pustaka ya. Kalau saya ini kayak gini kan, ini ketika telinga itu terasa mendenging saat kita kayak gini kan, berarti ini kan memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi pusaka ini. Jadi ini pusaka yang bisa merubah seseorang menjadi brigas. Tapi ya itu tergantung hajatnya seseorang itu. Dia ingin membuat dirinya menjadi ganas, menjadi berani, atau hanya untuk membuat dirinya menjadi berwibawa juga bisa. Tapi kalau untuk keberanian itu saat kita memegang pusaka ini, kita bawa ke tempat sakral atau tempat ritual atau tempat yang super ringit pun, yang awalnya kita penakut lihat-lihat apa barang yang jatuh kita kaget atau kita lari, kita memegang ageman ini di dalam tas, kita melihat barang-barang kayak gitu atau sosok-sosok makhluk yang tak kasat mata itu menjadi bodoh amat. Misalnya kita melihat di sana ada pocong, ngapain itu pocong? Tapi saat kita tidak membawa pusaka ini atau pusaka ini dimahalkan ke seorang, nah kita akan menjadi diri kita sendiri yang awalnya yaitu penakut, melihat bantal guling lewat itu menjadi kita takut ya, begitu ya. Inilah karena ini menyimpan radiasi kekuatan spiritual yang ada di dalam ini. Kita saat saya gini kan, ini ternyata akan merasa mendenging gitu kayak gini kan, karena saya juga sering ritual dan sering tirakatan, dan saya juga sering doa luhur, mandi sendang setiap malam. Jadi saya akan meningkatkan tingkat spiritual saya, akan menjadi tinggi ya. Ya semoga aja berkat saya mengoleksi pusaka ini bisa dapat izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pakar spiritual sejati ya. Oke, ini pusakanya, ini sangat otentik, sepuh sekali ya. Ini Singo Barong estimasi Mojopahit sepuh, koleksi Budi Tosan Aji Nusantara. Oke, dengan warangka yang unik ya, dan ini pendoknya juga sepuh, pendok sepuh. Dan ini nggak tahu ya, ini mungkin bahannya tulang ya, ini bisa dikatakan tulang, tapi tulang hewan apa juga nggak tahu, karena ini saya dapatnya dari lokasian dusun. Tapi konon katanya mbah-mbah yang memiliki pusaka ini bilang ini tulang, tapi tulang apa juga nggak tahu ya. Ini lihatnya, ini tulang bahannya. Dan warangkanya ini terbuat dari adem mati. Apa itu adem mati? Itu adalah sebuah kayu. Anda bisa cek di Google berapakah harga warangka pusaka adem mati ya. Dari namanya aja sudah menyimpan makna yang sangat luar biasa. Adem mati yaitu didinginkan hati kita dari amarah yang sangat dahsyat, karena bisa digabungkan dengan pusaka Singo Barong, karena Singo Barong itu brigas, ganas,
Tapi saat kita menaruh atau memasukkan ke dalam warangka, kita menjadi adem hati, yaitu dingin hati kita. Tapi saat kita membuka atau meloloh pusaka ini, kita akan menjadi beringas lagi. Jadi layaknya kita saat membuka bilah itu kan seolah kita tuh gambarannya ya, kita membuka baju kita dan kita akan menantang, kita menjadi semakin berani. Tapi saat kita memasukkan ke dalam warangka adem mati ini, kita menjadi adem lagi. Jadi layaknya radiasi yang ada di dalam pusaka ini sudah terfilter atau tertutup oleh warangka kayu adem ati. Oke, warangka adem ati itu ada ya, dicek di Google kalau sampean penasaran. Mungkin sampean baru dengar juga ada mungkin. Karena kalau warangka itu rata-rata biasanya kayu timo ya, kayu timo, jati gembol, kayu itu wali kukun gitu ya. Tapi yang ini kan jarang yang ditemui, bahkan ini sangat langka sekali warangkanya, itu warangka kayu adem ati ya. Karena adem ati itu membuat hati kita menjadi adem. Walaupun pusaka ini sebenarnya brigasan atau brangasan jiwa singo kan, jadi kayak kita menjadi macan ya, yang awalnya pendiam, penakut, bahkan kita malu-malu, kita membawa pusaka ini menjadi tingkatan kita menjadi di luar kendali gitu. Biasanya kalau ini cocok buat para atlet bela diri ya, atau pencak silat itu, karena pusaka ini juga cocok untuk menjadi pelindung gaib dari segi spiritual. Oke, inilah pusaka koleksi Budi Tosan Aji Nusantara. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi Sobat Tosan Aji maupun yang pemula atau yang mau belajar. Bisa tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe dan share video ini ke teman-teman Sobat Tosan Aji biar kita bisa sharing-sharing dan belajar bersama tentang Tosan Aji. Oke, salam rahayu, salam pecinta Tosan Aji Nusantara, salam sejahtera bangkit Tosan Aji Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Dumadi.